Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, yang dimuliakan Allah, para asatid, para ustazat, para alim ulama, para sesepuh dan bini sepuh, serta seluruh jamaah sholat subuh di Masjid Raya Telaga Kahuripan. Ini masjid namanya nama Telaga Kahuripan aja ya? Enggak ada nama khusus ya. Seperti Masjid Jogokarian di Jogja yang terkenal. Kami ke sana, kami tanya ini namanya apa? Ya nama kampung ini Jogokarian. Pertama, kami menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pada pagi hari ini kami diperkenankan untuk bersilaturahim dengan bapak-bapak dan mungkin juga ibu-ibu di balik tirai sana di kompleks Kahuripan ini. Nama saya sudah tertera di sana. Kemudian saya mengasuh Pondok Pesantren Modern Zahid di Pamijahan, Bogor. Tetapi rumah saya dekat sini, tetangga, yaitu di Jampang Gang Rambutan. Ya, insya Allah kalau hari Sabtu Ahad saya pulang ke rumah, tapi Senin sampai Jumat saya di pesantren di Pamijahan sana. Demikian sekedar perkenalan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga di pagi yang cerah ini kita bisa mengawali aktivitas kita dengan sahur dulu tentunya ya. Sahur, fa inna fis sahuri barokah. Ketika kita makan sahur tadi pagi, kita sudah mendapatkan barokah. Kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah dan juga kajian pada pagi hari ini, insya Allah penuh barokah sesuai dengan doa yang dipanjatkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik fi ummati fi bukurihim. Ya Allah, berilah barokah kepada umatku fi bukurihim, yang pada waktu pagi-pagi sudah bangun, apalagi diawali dengan berdoa, doa bangun tidur, kemudian melangkah ke masjid, sholat subuh berjamaah, dan dilanjutkan dengan kajian ini. Insya Allah dan semoga kita semua mendapatkan barokah sesuai dengan doa junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Mohon maaf saya tidak bisa menyapa satu persatu bapak-bapak jamaah semuanya karena belum hafal. Kalaulah yang paling hafal Ustadz Furqon, tapi kita sama-sama tamu ya. Beliau juga tamu di Madaniyah, saya juga tamu. Baik, alhamdulillah pagi ini kita sudah memasuki hari ke-5. Di sini hari ke-5 atau hari ke-6? 5. Jadi ikut Muhammadiyah apa ikut pemerintah, kan gitu masalahnya. Ikut hisab saja atau hisab dan ru'yat.
Ya, dua-duanya mempunyai dasar yang kuat. Ikut Muhammadiyah, hisab murni juga memiliki dasar hukum yang kuat. Ikut hisab dan ru'yat yang dilakukan oleh pemerintah, insya Allah dasar hukumnya juga kuat. Yang nggak benar, mulai puasanya ikut pemerintah, mengakhirinya ikut Muhammadiyah. Nah, itu diskon 2 itu. Ya, itu masih mending. Kalau di kampung saya ada namanya Islam Aboge. Kalau di sini nggak ada mungkin ya. Itu bukan tutup kendang. Kalau saya waktu kecil kan tutup kendang, puasa di awal sama di akhir. Kalau itu enggak, lucu, dihitung. Jadi 30 hari itu dicari hari yang nilainya 30. Misalnya Kemis Kliwon, Kemis 8, Kliwon 8 berarti 16. Dicari lagi yang hitungannya 14 biar genap 30. Selasa Legi, Selasa itu 6 atau 5. Selasa itu paling kecil 5. Legi itu 9, 14. Jadi pas 30. Jadi 1 bulan puasa itu puasanya 2. Waktu saya kecil saya dikritik sama orang-orang yang menganut Islam Aboge itu. Oh, adik salah itu, nggak ngerti hitungan. Kalau dihitung cukup 2 hari puasa itu. Lalu itu ya lebih tidak benar lagi. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini sebagai intermezzo saja. Mari kita mulai kajian kita pada pagi hari ini. Tadi sudah dibuka, tidak apa-apa kita buka lagi dengan membaca bersama-sama Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini kajian pertama, izinkan saya mengingatkan kembali tentang tujuan utama atau target utama dalam disyariatkannya puasa di bulan suci Ramadan ini, yaitu Ramadan sebagai training akbar membentuk karakter takwa. Mungkin kajian ini atau topik ini sudah sering dibahas, tapi izinkan saya mengambil perspektif yang lain. Pertama, Ramadan itu dikumpulkan oleh seorang ulama, namanya ada 30. Setiap nama menunjukkan keistimewaannya. Jadi minimal Ramadan itu mempunyai 30 keistimewaan. Salah satu namanya adalah Ramadan sebagai madrasah kubro. Nah, kalau saya terjemahkan zaman sekarang, Ramadan sebagai training akbar. Mengapa sebagai training akbar? Karena training itu biasanya dilakukan oleh institusi sekolah atau pemerintah atau komunitas tertentu atau profesi tertentu. Training itu jumlahnya 30. Tidak boleh lebih dari 40. Kalau lebih dari 40 tidak efektif katanya. Nah, Ramadan sangat luar biasa. Sebuah training yang diikuti oleh seluruh umat Islam di dunia ini. Jumlahnya 1,8 miliar. Coba, di mana ada sebuah training yang diikuti oleh 1,8 miliar manusia? Masya Allah. Siapa penyelenggaranya kok hebat banget? Menyelenggarakan training 40 orang saja sudah repot. Ini 1,8 miliar manusia, semuanya bersama-sama melaksanakan program ini. Programnya sama, tata caranya sama. Konsekuensi yang didapat juga sama.
Ya kalau ada beda itu tadi, memulai dan mengakhiri beda sedikit-sedikit. Nah, penyelenggaranya tentu bukan manusia biasa, bukan manusia, yaitu Sang Pencipta jagat raya ini, Sang Pemilik jagat raya ini, serta Sang Penguasa jagat raya ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, siapa trainernya? Trainernya utusan beliau, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa tidak ada juklak ibadah yang lebih lengkap dibanding puasa Ramadan di dalam Al-Quran. Mulai dari diwajibkannya, tujuannya, kemudian siapa-siapa yang mendapat dispensasi, apa konsekuensinya, kemudian kapan mengakhirinya, kemudian di ujung ayat tentang puasa tersebut juga bagaimana memulainya, yaitu dengan melihat hilal. Yas'alunaka 'anil ahillah, tentang hilal. Nah, lengkap cuklaknya. Cuklaknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Pencipta, Penguasa, Pemilik jagat raya ini. Kemudian juknisnya oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diuraikan kembali, disyarah kembali oleh para ulama, para cendekiawan dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Oleh karena itu, ibadah yang tidak banyak kontroversi adalah Ramadan atau puasa. Puasa Ramadan itu ibadah yang paling banyak kesepakatannya oleh para ulama. Nah, ini yang kami sebut dengan training akbar. Kemudian yang kedua, membentuk karakter takwa. Tujuan utama dari disyariatkannya Ramadan adalah membentuk karakter takwa. Ya, ayatnya sudah sangat sering kita dengar dan kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Yang saya tulis warna lain. Oh, warnanya sama di sana ya. La'allakum tattaqun. Semoga atau agar kalian bertakwa. Ini surat Al-Baqarah ayat 183. Perintah puasa itu 183 sampai 187. Di awal ayat dikatakan la'allakum tattaqun, tujuannya adalah untuk bertakwa. Kemudian di akhir penjelasan tentang Ramadan juga begitu. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun, agar bertakwa. Jadi di awal dan di akhir sangat jelas, sangat eksplisit. Tujuan disyariatkannya puasa Ramadan adalah membentuk karakter takwa. Nah, untuk motivasi biar kita ini rajin ikut training gitu ya, Allah memberikan bonusnya apa? Pahala dilipat gandakan, dosa-dosa diampuni. Bahkan di akhir Ramadan ada yang namanya Lailatul Qadar. Pahala dilipat gandakan. Dalam hadisnya junjungan kita Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa kullu amali ibni adama yudha'afu kullu hasanatin bi asyri amsalihah ila sab'i mi'ati amsalihah. Semua kebaikan yang kita lakukan itu dilipat gandakan pahalanya. Kita berbuat baik satu kali
dibalas oleh Allah berlipat kali ganda, 10 kali sampai 700 kali. Itu di luar Ramadan. Tapi kalau Ramadan beda. As-shaumuli wa ana ajzi bihi. Puasa adalah milikku, maka aku memberi balasan, memberi pahala terserah kepadaku, tak terhitung. Kalkulator nggak bisa mengakses, nggak cukup. Kenapa? Karena saking banyaknya pahala yang dilimpahkan kepada kita sebagai balasan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Begitu pula dosa-dosa dihapus. Begitu pula Lailatul Qadar. Tapi penekanan saya di sini bukan masalah pahala-pahalanya. Saya rasa kalau pahala sudah banyak yang membahas ya, baik dengan hadis yang sahih maupun hadis yang dhaif, dan banyak beredar hadis-hadis yang maudhu tentang pahala. Tarawih hari pertama pahalanya ini, pahala yang kedua ini, banyak sekali. Ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu. Maudhu itu palsu. Saking palsunya, dalam kitab Silsilatul Ahadits Ad-Dhaifah, kitab yang menghimpun hadis palsu, sampai nggak ada. Coba, saking palsunya di kitab hadis palsu pun nggak ada. Itu saya pernah mendengar dari almarhum siapa yang ketua Imam besar Masjid Istiqlal yang dulu, Ustadz Yakub, siapa Ustadz Furqan? Mustafa Yakub. Oh ya, ada Ustadz Misbah juga di sana. Ustadz Mustafa Yakub itu pernah menyampaikan hal ini, dan beliau juga menulis buku tentang hadis-hadis palsu di sekitar bulan Ramadan. Tapi saya tidak membahas itu. Yang saya ingin tekankan di sini, mari kita kembali kepada Al-Quran. Ingat bahwa tujuan puasa adalah membentuk karakter takwa. Adapun pahala-pahala, ya boleh kita mengejar pahala. Ingat itu bonus. Ya, jangan seperti anak TK. Kalau anak TK itu gurunya selalu memberi bonus. Kamu hari ini sudah berani menyanyi, diberi bintang. Kemudian besoknya lagi, kamu sekarang sudah tidak menangis, beri bintang. Ini anak TK. Tapi kita ini kan sudah perguruan tinggi, tentu dosennya nggak akan memberi bintang kepada mahasiswa. Ya, tapi seorang mahasiswa pasti sudah paham bahwa tujuan sekolah adalah agar kompeten, tujuan kuliah adalah agar sesuai dengan cita-cita dan lain-lain. Begitu pula ini Ramadan. Mari jangan salah fokus. Jangan salah fokus. Iya, kita mencari pahala, iya itu bonus. Tapi fokusnya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Untuk membuktikan bahwa umat Islam saat ini salah fokus, izinkan saya menyampaikan sebuah penelitian. Ada 2 orang profesor dari George Washington University. Yang satu bernama Sheikh Rozat Rohman, profesor perempuan berkebangsaan Turki. Yang satu bernama Profesor Husni Al-Askari, profesor laki-laki, sudah profesional, sudah berpengalaman, berkebangsaan Iran. Keduanya adalah guru besar di George Washington University. Beliau berdua tahun 2010, tapi penelitiannya dimulai dari 2018. Jadi 2008, berarti 2 tahun melakukan penelitian. Judulnya How Islamic are Islamic Countries. Seberapa Islamikah atau seberapa bertakwakah
negara-negara yang mendeklarasikan diri sebagai negara Islam. Atau mungkin kalau saya boleh mengubah, tepatnya bukan Islamic countries, tapi Muslim countries, negara-negara yang berpenduduk Muslim. Beliau meneliti 208 negara di seluruh dunia. Padahal PBB kalau nggak salah 198. Berarti termasuk negara-negara yang belum masuk PBB, seperti Palestina, di Pasifik itu apa namanya, negara-negara kecil-kecil yang belum masuk PBB diteliti semuanya 208. Hasilnya sangat mencengangkan. Negara manakah yang paling bertakwa, yang paling mengimplementasikan nilai-nilai Ramadan? Ranking pertama adalah negara New Zealand. New Zealand itu tetangga kita ya, dekatnya Australia. Itu ranking 1. Ranking kedua Luxembourg di Skandinavia. Ranking ketiga Finlandia yang terkenal dengan metode pendidikannya. Nah, negara berpenduduk Muslim yang ranking tertinggi adalah negara jiran kita, Malaysia. Tapi ranking keberapa? 38 dari 208. Sumber agama Islam, Makkah, Madinah, atau negara apa sekarang? Kerajaan Saudi Arabia. Ranking keberapa dalam mengimplementasikan nilai-nilai Ramadan? 136. Masya Allah. Indonesia, kita yang negara mayoritas Muslim terbesar di dunia ini, ranking keberapa? Ranking ke 138. 2 digit, selisih 2 dibanding negara Arab Saudi. Yang sangat ironis Bapak Ibu sekalian, ujung 208 atau 206, yang paling ujung adalah negara yang mendeklarasikan diri sebagai negara Islam, yaitu Somalia. Bapak Ibu tentu kenal dengan Somalia ya, negara Somalia. Terkenal apanya? Bajak lautnya. Nama-nama bajaknya itu Muslim semua. Ali, Mustafa. Nanti silakan cek di Google ya, peristiwa-peristiwa pembajakan itu. Mengaku namanya Ali, namanya Mustafa. Juga how Islamic countries itu di Google banyak dan menjadi bahan penelitian di beberapa universitas, termasuk Prof. Komarudin Hidayat juga sering mengangkat hasil penelitian ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jadi jangan salah fokus bahwa tujuan puasa adalah membentuk karakter bertakwa. Sebelum kita membahas tentang karakter bertakwa, izinkan saya menambah sedikit, yaitu tentang penelitian tersebut supaya tidak salah paham. Tapi selengkapnya nanti silakan dicari di Google. Apa indikator yang diteliti? Indonesia kan ibadah semarak. Bahkan di Indonesia ini semua hal bisa menjadi ibadah. Mulai dari anak lahir sampai meninggal sampai 1000 hari, semuanya bisa menjadi ibadah. Paling kreatif dalam hal ibadah itu Indonesia. Umat Islam di negeri lain kayaknya enggak. Paling kreatif dalam hal ibadah. Semua hal bisa menjadi ibadah. Ibu-ibu hamil saja usia 7 hari ada ritualnya, usia 40 hari mengundang tetangga untuk ibadah, ritual dan lain-lain. Nah, yang menjadi indikator ini nanti kita cocokkan dengan ayat Al-Quran ya. Cocok apa enggak? Ada 4. Yang pertama adalah implementasi nilai-nilai takwa dalam ekonomi, atau lengkapnya atau mungkin bisa disebut bahwa implementasi konsep ekonomi
dalam Islam, dalam kehidupan sehari-hari itu juaranya New Zealand. Saya belum pernah ke sana, mungkin Bapak Ibu pernah ke sana. Tapi saya lihat di YouTube, ya memang negara yang aman, damai, adil ekonominya. Yang kedua, nilai sosial. Nah, ini sedikit mencuplik, nanti di belakang ada juga ayatnya. Ramadan ini kan pendidikan sosial. Kecerdasan sosial kita diasah selama Ramadan ini. Baik dengan sholat berjamaah, baik dengan berinfak, bersedekah, bahkan orang membayar zakat. Mestinya zakat itu kan di akhir penghitungan harta. Ketika kita mau membayar deadline terakhir membayar pajak itu, baik pajak individu maupun lembaga maupun perusahaan. Tapi biasanya orang pilih membayar zakat di bulan Ramadan karena itu tadi termotivasi oleh pahala. Nah, ini pendidikan sosial, tapi implementasinya kita kalah dengan negara-negara yang disebutkan tadi. Ya, contohnya ketika terjadi tsunami di Aceh, itu New Zealand sudah datang dengan bantuannya. Indonesia belum mengizinkan bantuan dari luar negeri, tapi New Zealand sudah siap dengan kapalnya. Juga Amerika dan lain-lain sudah siap untuk membantu. Indonesia belum mengizinkan. Di mana negara-negara Islam? Saat itu menjadi pembicaraan ya. Saya masih ingat dulu YouTube belum ramai, atau saya mungkin belum punya HP, belum akrab dengan medsos. Tapi di koran-koran banyak, khususnya Republika waktu itu saya baca sudah siap. Negara Arab Saudi membantu saudaranya yang disebut juga dengan Serambi Mekah itu sudah terakhir dan fokus bantuannya untuk masjid, bukan untuk dana sosial. Finlandia membuat sekolah di sana, di Aceh ya. Itu membuat sekolah di sana, sekolah internasional yang sangat bagus, gratis sebagai bantuan terhadap korban tsunami Aceh. Umat Islam tertinggal dalam hal nilai sosial tadi. Ekonomi, sosial, kemudian politik. Bagaimana berpolitik umat Islam ini? Ini penelitian dilakukan tahun 2010. Kalau dilakukan 2004 mungkin Indonesia melorot lagi dengan perpolitikan di Indonesia yang ya nggak usah saya komentari lah, Bapak Ibu sudah tahu sendiri. Ini mungkin melorot lagi. Kemudian yang terakhir, keempat, yaitu hubungan internasional. Ingat, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW bukan nabi untuk orang tertentu, komunitas tertentu, tapi nabi yang bersifat internasional. Maka begitu kondisi beliau aman di Jazirah Arab, khususnya Makkah Madinah, beliau langsung mengirim duta-duta ke seluruh dunia, surat-surat ke seluruh dunia. Nah, bagaimana kita melanjutkan sunnah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW ini? Ternyata umat Islam, negara-negara berpenduduk muslim kalah dengan negara-negara yang non muslim. Baik, sekarang kita kaji ayatnya. Tadi judulnya adalah membentuk karakter takwa. Ini adalah tingkatan manusia menuju takwa. Takwa adalah puncak dari puncak dari tingkatan manusia. Manusia itu pertama kali, saya sampaikan singkat, nanti ayatnya ada di belakang. Setiap manusia yang terlahir ke dunia itu dalam kondisi muslim. Apakah anaknya orang Kristen, anaknya orang Buddha, anaknya orang Hindu, anaknya orang Indonesia, anaknya orang China, anak yang terlahir dimanapun, anaknya siapapun, ketika lahir dalam kondisi muslim. Nanti ayatnya kita kaji ya.
Kemudian tergantung orang tua dan lingkungannya. Ya alhamdulillah kita berada di lingkungan Islam sehingga kita menjadi muslim. Nah, kalau orang tua kita mendidik kita bukan Islam, ya mungkin kita tidak muslim. Nah, maka tergantung pada pendidikannya. Jika dididik dengan baik, naik ke atasnya yaitu apa? Mukmin. Nah, mukmin belum cukup, harus ditingkatkan lagi, termasuk dengan puasa, termasuk dengan sholat dan lain-lain, agar menjadi muttaqin atau orang yang bertakwa. Takwa adalah tingkatan yang tertinggi. Nah, sekarang melorot ke bawah. Tadi saya sampaikan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak yang terlahir ke dunia dalam kondisi fitrah. Fa abawahu, kedua orang tuanya lah yuwahidanihi, menjadikannya dia Yahudi, yunasironihi, menjadikannya dia Nasrani, au yumajisanihi, menjadikannya Majusi. Karena konteksnya di Arab saat itu agama ada 3, Yahudi, Kristen dan Nasoro. Maaf, bukan Kristen ya, Yahudi, Nasoro dan Majusi. Mungkin kalau Rasulullah itu terlahir di Indonesia ya ditambah wa yaj'aluhum hindukiyin, Hindu, buzihin, Buza, tadi apa? Abogiyin, aliran Abogi, Islam Alif, Rabowagiyin dan lain-lain. Artinya seseorang itu tergantung kepada pendidikan dari orang tuanya. Jika tidak dilakukan menjadi munafik. Nah, kalau munafik diterus-teruskan bisa menjadi murtad, naudzubillah. Nah, sekarang ayatnya. Ini tingkatan yang muslim saya katakan tadi. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nah, saya perjelas qalu bala syahidna ini saja. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Artinya ibu-ibu ketika melahirkan putra-putrinya, sebelum putra-putri ibu-ibu ini terlahir ke dunia, Allah bertanya, alastu birabbikum, wahai calon bayi yang belum punya nama. Ya, kalau saya berkeyakinan calon bayi belum punya nama. Ruh itu tidak ada yang bernama. Nama diberikan oleh orang tuanya. Nah, alastu birabbikum, bagaimana menurutmu? Benarkah aku ini adalah Tuhanmu? Dijawab, qalu bala syahidna. Syahidna itu dari kata-kata atau ini adalah bentuk past tense, fi'lun madhi, jamak. Kalau satu orang syahid tu. Kalau dikonversi menjadi fi'lun mudhari' nashhadu. Kalau satu orang ashhadu. Artinya apa? Mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka menjadi tradisi sampai sekarang sebagai bukti bahwa seseorang itu Islam, apa yang dilakukan? Membaca syahadat. Ya banyak saya lihat di TV orang dari luar negeri atau artis mau nikah dengan orang Islam, kemudian membaca syahadat, dapat sertifikat, KTP diubah menjadi KTP Islam. Ya, nggak salah memang begitu kok. Nah, nanti juga ada ayat berikutnya. Jadi ini Islam. Ini bel apa? Habis? Suruk. Oh, ya. Jadi ini adalah Islam. Saya rasa tadi sudah kami jelaskan. Oh, ini syuruk ya, belum boleh sholat duha kan? Belum ya, berarti 10 menit. Ya saya agak cepat.
orang bersyahadat sudah Islam, semua terlahir sudah Islam. Nah, sekarang orang Islam apakah pasti beriman? Belum tentu menurut ayat ini. Ya, ringkas cerita, ada orang-orang Badui, tepatnya namanya Bani Asad. Bani Asad ini berunding dengan seluruh anggota Bani Asad. Kami ingin kita masuk Islam saja yuk. Kita menghadap kepada Rasulullah untuk menyatakan diri sebagai Islam. Tapi sebelum rombongan para ketua Bani Asad tadi sampai kepada Rasulullah, Allah memberi firman kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Katakan, firmannya adalah ayat ini. Wa qalatil a'rabu amanna, dan orang-orang Badui Bani Asad tadi berkata kami beriman. Katakanlah Muhammad kepada mereka, kamu belum beriman. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna, kamu baru berislam, belum beriman. Iman itu tandanya apa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim wa in tuti'ullaha wa rasulahu lam yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Kalau kamu sudah mentaati Allah dan Rasulnya, kamu sudah beriman benar-benar dalam hati, maka Allah akan memberi pahala. Artinya kamu benar-benar orang yang beriman. Nah, kita ini baru tingkatan Islam, apa sudah tingkatan iman? Buktinya adalah jika kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ini tingkatan orang beriman. Lebih jauh lagi iman yang benar. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ini kalau menerjemahkan atau mengartikan, innamal mu'minuna shadiqun, orang-orang beriman yang benar adalah alladzina amanu, beriman kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu, tidak ragu-ragu, dan jahadu, berjihad, tidak ragu-ragu mengeluarkan harta bi amwalihim wa anfusihim, tenaganya fi sabilillah, untuk kepentingan Allah. Ulaika humus shadiqun, itu baru dikatakan orang beriman yang benar. Nah, tadi kenapa Bani Asad menghadap Rasulullah dan ingin bersyahadat? Ini syahadat politis. Mengapa saya sebut syahadat politis? Zaman dulu di Mekah ini kan selalu perang satu dengan yang lain pada zaman jahiliyah. Nah, suku-suku yang kecil itu menginduk suku yang besar. Atau kalau zaman sekarang, partai-partai yang kecil berkoalisi dengan partai-partai yang besar. Nah, itu zaman jahiliyah juga sudah ada. Dasarnya bukan benar salah baik buruk, tapi dasarnya adalah menang. Supaya menang ikut berkoalisi dengan yang besar. Ini saya cerita zaman jahiliyah loh ya, tidak cerita di negara kita Indonesia. Nah, ketika umat Islam sudah besar, itu suku-suku kecil-kecil, orang-orang Badui, itu semuanya pada berdatangan. Ada yang berdatangan karena benar-benar ingin masuk Islam, tapi ada juga yang berislam secara politis. Jadi sejak zaman dulu ada orang Islam secara politis tadi. Baik, sekarang tingkatan muttaqin, ini nanti untuk gongnya terakhir ya. Sekarang bawahnya, nah ini yang menyangkut kita ini. Tadi kan semuanya Islam, bisa menjadi munafik. Kita ini Muslim semua. Jangan-jangan kita termasuk yang disindir dalam ayat ini. Apa tanda orang munafik itu? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, tapi Allah akan membalas tipuan mereka. Nah, ini tandanya. Wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Apa? Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Apakah kita masih malas mendirikan sholat? Terdengar azan, ntar aja deh.
Kemudian sudah qomat, ntar dulu, ntar deh, ntar apalagi. Itu naudzubillah tanda-tanda munafik. Kenapa? Karena ya seperti orang Badui tadi, dia berislam itu ada motifnya, bukan karena dorongan dari hati. Nah, mereka bermaksud riya dengan sholatnya itu di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali hanya sedikit. Jadi kita kalau dipanggil azan masih bermalas-malasan, mari istighfar. Ini disindir oleh Allah, dan sindiran yang abadi terus menerus. Artinya ini memang fakta gitu ya, sejak zaman dahulu sampai sekarang. Berarti nauzubillah kita sudah munafik. Dan jika kita ini sholatnya tidak dari hati, tidak khusyuk, tidak karena merasa butuh Allah, suatu ketika kalau kita berada di komunitas non muslim, mau sholat, temannya kok nggak sholat ya, enak juga tuh, kita makan aja dulu, ngapain sholat. Apalagi di negeri non muslim. Saya pernah naik pesawat, saya lupa dari mana kemana gitu, ada anak muda di sebelah saya. Kemudian dia bertanya, karena dia tahu saya berlatar belakang agama begitu, atau mungkin pakai peci ya. Padahal saya peci itu karena kepala saya buta, bukan tanda iman di peci ya. Saya sekarang kemana-mana pakai peci atau topi karena kepalanya buta. Lu dulu enggak juga. Nah, dia tanya, saya ini Pak Ustadz kerja di China. Di sana itu kalau istirahat siang dibatasi. Dan gak cukup kalau saya sholat. Maka saya izin pura-pura ke toilet. Saya sholat di toilet, boleh apa tidak? Masya Allah. Jadi untuk sholat saja di negara non muslim, apalagi kalau bekerja pabrik ya, kalau guru masih enak, murid istirahat ikut istirahat ya. Furqan, lupa Pak Misbah, Pak Tarno dan teman-teman yang lain. Kalau guru enak, murid libur ganti libur. Kalau di pabrik kan nggak bisa, apalagi di China. Sholat aja harus izin ke toilet, karena satu-satunya tempat yang nggak ada CCTV-nya hanya toilet. Nggak ada tempat lain yang nggak ada CCTV-nya. Makanya dia ke toilet sholat. Ya, tapi ya toiletnya kayak hotel ya, besar dan ada ujungnya di sana. Itulah saya sholat zuhur dan asar, Pak Ustaz. Saya bilang ya karena darurat ya bolehlah. Nah, ini sebagai contoh fakta bahwa dengan adanya kita nauzubillah setengah-setengah dalam menjalani agama Islam, jika kita berada di komunitas yang tidak muslim, ya mungkin lama-kelamaan luntur, hilang. Apalagi anak-anak kita, kalau tidak diberi bekal, ditanamkan akidah yang kuat, bisa sangat berbahaya jika dia nanti berada di negara non muslim. Ya, kalau di Indonesia nggak puasa, nggak mungkin orang teriak-teriak. Kalau di sini ada nggak ya? Kalau saya itu pengeras itu jam 3, jam 2 bahkan, bangun, ibu-ibu masak atau ngangetin sayurnya. Ini anak-anak saya pikir, tapi mau dilarangnya gimana? Bener juga dia, kalau nggak ada yang bangunin nanti kebablasan. Nah, tapi kalau di negara non muslim nggak ada yang begitu, azan pun nggak ada, sholat Jumat pun susah mencarinya. Nah, inilah ayat tentang murtad. Innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Kalau dia lalai kemudian murtad sekali masih diampuni, 2 kali ya kok kebangetan ya, tapi Allah Maha Pengampun, 3 kali kemudian semakin menjadi-jadi, maka Allah tidak akan mau mengampuni orang tersebut. Kita kembali ke takwa. Ini
karakter orang bertakwa. Banyak ayat yang menjelaskan tentang takwa. Saya ambil satu, surat Al-Baqarah ayat 177. Ini di halaman sebelahnya ya Ustadz ya. Sebelahnya tentang ayat perintah puasa, di sebelahnya tentang takwa. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Langsung saja saya jelaskan asbabun nuzulnya. Ayat ini turun pada bulan Sya'ban menjelang Ramadan, atau tepatnya setelah saya qulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Ayat tentang perpindahan kiblat. Bapak Ibu tentu sudah banyak yang pergi ke Tanah Suci ya. Ada masjid namanya Qiblatain. Ya. Ayat ini setelah itu. Ya, ringkas cerita, dulu umat Islam sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa, ke Yerusalem yang dikuasai oleh Israel sekarang ini. Kemudian tahun 2 Hijriah sebelum perintah puasa ini, Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk kiblatnya dialihkan ke Masjidil Haram. Orang-orang kafir Quraisy mengejek, agama apaan itu? Sholat kok ngadep ke sono, pindah ke sono, nggak jelas. Nah, mereka mengejek itu. Maka Allah menurunkan ayat ini, wahai Muhammad, katakan kepada mereka bahwa kebajikan, bahwa takwa itu bukan menghadap ke timur, menghadap ke barat. Artinya tadi yang kami katakan di awal, takwa itu tidak diukur dengan ibadah ritual saja. Ada sajanya loh ya. Takwa itu tidak bisa diukur hanya dengan ibadah ritual saja, hanya mengumpulkan pahala saja. Tetapi takwa itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5, 4 ya. Ada 4 kriteria. Yang pertama, orang bertakwa tentu orang Islam yang mukmin, muslim mukmin, yaitu man amana billahi wal yaumil akhir, percaya kepada Allah, beriman kepada Allah dan hari akhir, para malaikat, kitab dan nabi-nabinya. Artinya orang bertakwa itu mempunyai keimanan yang kuat, berbuat baik. Misalnya tadi kami beri contoh membantu tsunami di Aceh. Tapi tentu beda dong orang muslim, orang bertakwa dengan yang tidak. Motivasinya itu berbeda. Ada yang motivasinya hanya motivasi sosial. Mungkin banyak juga yang membantu orang lain motivasinya politis. Apalagi menjelang pemilu. Pemilu sudah selesai, nanti pilkada, ya kan? Akan bertebaran bantuan-bantuan, tapi sifatnya politis, motivasinya politis. Bukan itu, tetapi motivasinya adalah karena iman kepada Allah. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailin wa firqab. Nah, pertama mempunyai kecerdasan spiritual. Yang kedua mempunyai kecerdasan sosial. Ini panjang ini penjelasannya. Maksudnya Al-Quran menjelaskan secara rinci, ya, memberikan harta yang ia sukai, bukan uang 500 perak dimasukkan kenceleng, tapi yang paling ia sukai. Yang kita sukai yang warna merah atau warna hijau atau warna kucel. Nah, yang kita sukai yang warna merah, yang halus-halus itu, gambar pahlawan. Nah, dimasukkan ke situ. Zawil kurba, kepada kaum kerabatnya, khususnya keluarga terdekat, anak, istri. Kalau ada bapak atau orang tua yang tidak sayang kepada anak, nah berarti ketakwaannya diragukan. Di sini yang nomor 1 zawil kurba, anak, istri, orang tua, ya. Kemudian wal yatama, baru anak yatim, wal masakin wa ibnas sabil dan seterusnya. Baik, kriteria yang ketiga adalah wa aqamas sholata wa ataz zakah.
1, 2, 3. Oh ya, berarti 5 ya. Mendirikan sholat dan membayar zakat, artinya melaksanakan rukun Islam. Rukun imannya sudah benar. Sebelum rukun Islam di sini adalah kepedulian sosial dulu. Ya, seperti kami ceritakan tadi. Wa aqamas sholata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdim idza ahadu, menepati janji ketika dia berjanji. Kalau secara individu kita ini kan terikat kerja. Dalam kerja kan ada SK. Di turunan SK pasti ada job desk. Nah, itu yang harus kita tepati. Jadi seorang muslim ketika bekerja datang tepat waktu, bukan karena takut sanksi, tapi karena dorongan imannya, karena konsekuensi dari takwanya. Nah, itulah orang bertakwa. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, dan bersabar. Mana? Menepati janji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, fil ba'sa wad-dharra, dan dalam penderitaan dan dalam peperangan. Ini kok aneh ya, sabar dalam peperangan. Apa maksudnya? Ya, ringkas cerita, pada saat perang Badar pertama, bukan perang Badar Kubro ya, perang Badar pertama atau perang Badar, Rasulullah mengajak para pemuda, ayo kita keluar kota Madinah. Ini orang Mekah akan menyerang kita tunggu di luar kota. Ternyata nggak jadi datang. Nah, ada seorang pemuda yang bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, mana ini musuhnya? Oh, nggak datang-datang, nunggu dari pagi sampai sore nggak datang-datang. Maka Rasulullah bersabda, la tatamannau al-adwa, wahai orang-orang beriman, jangan mencari musuh, jangan menunggu musuh. Wa idza laqitumuhu fasbiru, tapi kalau kamu bertemu dengan musuh, bersabarlah. Ini maksud saya pengertian sabar ya. Aneh kan, jika ketemu musuh bersabarlah. Ayat ini juga begitu. Wahinal ba's. Ujung hadis tadi, al jannatu tahta zilalis suyuf. Sesungguhnya surga itu di bawah kilatan pedang. Maksudnya apa? Sabar itu menurut konsep Islam bukan sabar yang pasif, sabar yang diem saja menunggu nasib, pasrah kepada takdir, tidak. Tapi yang dimaksud sabar di sini adalah berusaha keras sesuai dengan ketentuan, pantang menyerah, pantang putus asa. Itulah yang disebut dengan sabar. Nah, maka sudahkah kita mencapai tingkatan muttaqin, dan pendidikan apa selama Ramadan yang melatih kita 5 hal tadi? Secara ringkas, pendidikan iman sudah jelas. Kita ini puasa kalau bukan karena iman, kapan aja kan bisa kita minum, kapan aja bisa makan. Lo dulu saya masih kecil, karena sedang main gitu dilihat oleh ibu saya, ini kok kasihan si Sajid ini, diajak pulang, ayo makan dulu nanti main lagi. Kan puasa bu, nggak apa-apa anak kecil kok, kan teman-temanmu nggak tahu, nanti dilap pakai tisu. Nah, dulu belum ada tisu ya, dilap biar nggak ketahuan. Nah, itu puasanya anak kecil. Kalau kita tidak mungkin begitu, meskipun kesempatan selalu ada. Kenapa? Karena inilah pendidikan iman. Wa atal malahala hubbi. Nah, pendidikan sosial tadi sudah kami jelaskan sangat banyak sekali. Wa aqamas shalah, pendidikan sholat. Sholat tarawih itu kan sunnah, tapi diberi motivasi dengan pengampunan dosa sehingga kita rajin melaksanakan sholat meskipun sunnah. Sholat sunnah tapi seperti wajib. Ya, jangan pula kita sholat tarawih karena malu. Nah, itu nilai takwanya hilang nanti. Tapi kita sholat tarawih ya karena mengharapkan ampunan dari Allah, bonusnya. Dan yang penting adalah melatih ruh kita, jiwa kita untuk melaksanakan sholat.
Terus apalagi wal mufuna bi ahdihim, ya, menepati janji. Nah, kita berpuasa kan menepati janji. Wasabirin, sabar. Meskipun makanan sudah terhidang di depan kita, kalau belum azan kan nggak berani mencicipi atau mentoel, menyenggol pun nggak berani. Nah, ini latihan bersabar. Demikian Bapak Ibu sekalian, bahwa Ramadan adalah pendidikan takwa, training akbar membentuk karakter takwa, 5 kriteria yang kami sebutkan tadi. Banyak lagi kriteria atau turunan dari itu, baik di dalam Al-Quran, Al-Hadis maupun yang lainnya. Tapi paling tidak ayat-ayat tersebut sudah mencukupi sebagai kriteria karakter orang yang bertakwa. Semoga kita lulus dalam training ini, mendapat sertifikat dan juga mendapatkan bonus pengampunan dosa dan pahala yang berlipat ganda. Sekian, jika ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita laksanakan. Jika ada salah ucap maupun kata dari saya sendiri, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya dan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.